Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nidia Putri Kalisasari dari kelompok 2 menjelaskan tentang definisi Microsoft. Microsoft yaitu suatu program aplikasi yang digunakan untuk pengolahan kata pada produk Microsoft dan merupakan lanjutan dari versi sebelumnya. Ada beberapa fitur terbaru yang dimiliki di versi ini, seperti fasilitas digital signature, publikasi dokumen ke format bentuk PDF dan XPS, serta beberapa keunggulan yang lainnya. Kita ketahui bahwa Microsoft Word dapat melakukan hampir seluruh aktivitas atau pekerjaan yang berkaitan dengan pengolahan kata atau word processing, misalnya untuk membuat dokumen, laporan, surat, amplop, serta pekerjaan lainnya. Perkenalkan, nama saya Mbak Nadia. Di sini saya akan menjelaskan antar muka pada Microsoft Word. Di sini terdapat gambar dan nama di dalam Microsoft Word. Yang pertama yaitu PAK Microsoft Word. Fungsi ini merupakan title bar atau disebut baris judul, yaitu yang menampilkan informasi yang mengenai nama file dan program aplikasi yang sedang kita gunakan. Yang kedua, Quick Access Toolbar, yaitu untuk menampilkan tombol pada menu shortcut yang sering dipakai oleh user. Antar muka pada Microsoft Word selanjutnya. Yang ketiga, gambar dan nama, menu bar dan ribbon atau toolbar. Fungsi untuk menampilkan suatu menu dan tool yang dipakai untuk memanipulasi dokumen kerja yang digunakan. Yang keempat, status bar. Fungsi berfungsi untuk menampilkan informasi pada dokumen kerja, misalnya halaman yang digunakan dan banyak karakter yang telah diketik pada dokumen kerja. Saya Renata Mila dari kelompok 2 akan menjelaskan lanjutan dari antarmuka pada Microsoft Word lanjutan. Yang kelima ada ruler, yaitu berfungsi untuk menampilkan jarak dari suatu margin yang ada pada dokumen kerja, baik itu horizontal ataupun vertikal. Yang keenam ada scroll bar. Scroll bar ini berfungsi sebagai alat bantu untuk menggeser halaman pada dokumen kerja, baik itu secara horizontal ataupun vertikal. Kemudian selanjutnya, saya akan menjelaskan cara mengaktifkan Microsoft Word. Untuk mengaktifkan Microsoft Word, ada beberapa langkah yang dilakukan, yaitu melalui menu program, yaitu dengan langkah klik pada tombol Start, kemudian klik All Program, klik Microsoft Office, klik Microsoft Office, dapat dilihat pada di samping ini. Gambar tertera pada PPT tersebut. Halo, nama saya Dimas Juliansyah. Saya akan teruskan cara mengaktifkan Microsoft Word lanjutan melalui menu Run, yaitu langkah dengan klik pada tombol Start, terus klik Run, lalu ketikkan With Word, lalu Enter. Dapat dilihat pada gambar di samping ini. Dan cara membuat dan menyimpan dokumen. Membuat dokumen kerja. Adapun langkah dalam membuat dokumen kerja adalah sebagai berikut, yaitu klik pada Office button, lalu pilih New, dan pada kotak dialog yang muncul maka kita pilih Blank Dokumen, lalu klik tombol pada Create. Perkenalkan, saya Sena Narkis. Di sini saya akan menjelaskan membuat dan menyimpan dokumen lanjutan. Menyimpan pada dokumen kerja. Adapun langkah untuk menyimpan dokumen kerja adalah sebagai berikut. Setelah kita sudah selesai mengetik, maka klik pada Office button, lalu pilih Save atau Save As. Di sini untuk menyimpan file yang berbeda dengan file sebelumnya. Lalu pilih Word dokumen, lalu pada Windows yang muncul pilih folder dokumen, lalu ketik nama filenya, lalu pilih Word dokumen, pada Save As Type, lalu pilih Save. Selanjutnya, menyimpan pada dokumen kerja. Adapun langkah untuk menyimpan dokumen kerja adalah sebagai berikut. Setelah kita sudah selesai mengetik, maka klik pada Office button, lalu pilih Save dan Save As. Di sini untuk menyimpan file yang berbeda dengan file sebelumnya, pilih Word dokumen, lalu pada Windows yang muncul pilih folder dokumen, lalu ketik nama file, lalu pilih Word dokumen, pada Save As Type, lalu pilih Save. Perkenalkan, nama saya Juliana Santi. Di sini saya akan menjelaskan fitur tambahan. Yang pertama, properties, yaitu untuk melakukan pemeriksaan serta menambahkan properti mengenai dokumen aktif. Yang kedua, inspect dokumen, yaitu untuk melakukan pemeriksaan pada bagian dokumen yang akan didistribusikan. 3. Encrypt dokumen, yaitu berfungsi menambah pengaman pada dokumen, yaitu dengan pemberian password. 4. Restrict dokumen, yaitu berfungsi mengatur hak pada pemakaian file yang aktif supaya diberikan pengamanan saat
internet. Add a digital signature, yaitu berfungsi menambahkan tanda tangan digital pada dokumen yang sedang aktif. 6. Run compatibility checker, yaitu berfungsi memeriksa kemungkinan adanya dukungan Microsoft yang ada pada supaya dokumen atau file dapat dibuka di Microsoft. Selanjutnya yaitu mengelola margin dan text size dokumen kerja. Margin merupakan batas yang terdapat antara tepi kertas dengan isi pada dokumen. Margin memiliki buahan header serta footer dokumen, di mana untuk mengatur margin kita memilih ribbon. Adapun langkahnya adalah sebagai berikut: klik page layout, lalu pilih page setup, baru pilih margin. Selanjutnya, pengaturan margin. Terdapat beberapa pengaturan pada margin, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pada bagian top berfungsi menentukan dari batas yang berada di atas yang berada pada suatu tulisan serta tepi kertas yang berada di atas. Kedua, pada bagian left berfungsi menentukan dari batas yang berada di kiri yang berada pada suatu tulisan serta tepi kertas yang berada di kiri. Ketiga, pada bagian right berfungsi menentukan dari batas yang berada di bagian kanan pada suatu tulisan yang terletak di tepi kertas yang berada di sebelah kanan. Yang keempat, pada bagian bottom berfungsi menentukan batas yang berada di bawah pada tulisan dari tepi kertas yang berada pada bagian bawah. Yang kelima, pada bagian gutter berfungsi untuk menentukan referensi batas antara jarak tertentu dari tepi pada kertas yang sebenarnya, dan gutter berfungsi untuk menghindari terjadinya penjilitan pada dokumen. Keenam, pada bagian gutter position berfungsi untuk menentukan pada sisi kertas yang akan digunakan dalam penjilitan suatu dokumen. Yang ketujuh, pada bagian orientation berfungsi untuk mengatur posisi pada dokumen kerja baik secara vertikal maupun horizontal. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengaturan margin lanjutan. Pada bagian apply itu berfungsi untuk menentukan apakah stop pada halaman ditunjukkan untuk seluruh halaman pada dokumen atau hanya sebagian saja, yaitu dari posisi pada kursor sampai akhir dokumen. Jika untuk seluruh halaman maka pilih all document, tapi kalau hanya diinginkan dari posisi kursor sampai akhir dokumen, maka pilih pada this point forward. Text size merupakan ukuran dokumen kerja yang biasanya sangat terkait dengan ukuran pada kertas, di mana untuk mengaktifkan text size adalah pilih page layout, kemudian pilih page setup, dan pilih paper. Adapun contohnya dapat dilihat pada gambar di samping ini. Saya akan menjelaskan tentang opsi pada revert font. Yang pertama, font name yang berfungsi melakukan perubahan pada jenis huruf. Yang kedua, font size berfungsi untuk melakukan perubahan pada ukuran huruf. Yang ketiga, font color berfungsi untuk memberikan warna pada huruf. Yang keempat, text highlighter berfungsi untuk memberikan warna background yang berada di belakang huruf. Yang kelima, bold berfungsi untuk menebalkan huruf. Keenam, italic berfungsi untuk memiringkan huruf. Yang ketujuh, underline berfungsi untuk memberi garis bawah yang berada pada huruf. Di samping ini terdapat gambar. Perintah pada ribbon. Yang pertama itu bullets, berfungsi dalam memberikan tanda bulat di setiap paragraf yang dipilih. Yang kedua itu numbering, berfungsi untuk memberikan nomor pada dokumen yang dipilih. Yang ketiga itu decrease indent, berfungsi menggeser baris kedua paragraf ke arah kiri. Yang keempat itu increase indent, berfungsi menggeser baris kedua paragraf ke arah kanan. Yang kelima itu left to right, berfungsi menjadikan arah teks berjalan dari kiri ke kanan. Keenam itu ada right to left, berfungsi menjadikan arah teks berjalan dari kanan ke kiri. Yang ketujuh itu sort, berfungsi melakukan sorting pada data. Yang kedelapan adalah show paragraph marks, berfungsi menampilkan atau menyembunyikan tanda pada koreksi paragraf. Yang kesembilan, align text line, berfungsi mengatur pada teks rata kiri. Yang ke-10 center, berfungsi mengatur pada teks rata tengah. Yang ke-11 align text right, berfungsi mengatur teks pada teks rata kanan. Yang ke-12 itu justif, berfungsi mengatur teks rata kanan dan kiri. Yang ke-13 itu line spacing, berfungsi mengatur jarak pada baris teks. Yang ke-14 itu shading, berfungsi mengatur warna latar pada teks yang dipilih. Yang ke-15 itu adalah border, berfungsi memberikan garis tepi pada teks yang dipilih. Sekian penjelasan
pembahasan materi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.